apa? Tahu, Ya bullying apa? itu kayak menghina teman secara bareng-bareng. Body shaming itu kayak beda-bedain sesuai fisik tubuh. Bullying itu kayak menghina seseorang, tapi menurutku enggak hanya dari fisik sih, tentang pakaian dan yang lainnya. Kalau body shaming itu memang penghinaan di fisik. Perilaku yang menjatuhkan Yang buat martabat kita orang sakit hati itu lah, ya. ya kayak membuat mental kita down. Bullying itu menyakiti hati seorang teman. Bullying itu kayak pembinaan fisik ya. Kalau body shaming sama sih, sama ya. Bullying itu ngece, tidak ada. Menurut saya kalau bullying itu seperti kayak mempelonco, biasanya terjadi di sekolah, tingkat sekolah dasar, SMP maupun SMA, secara verbal maupun secara fisik. Kalau body shaming lebih ke arah menghina bentuk tubuh. Kalau bullying itu kan ada yang main fisik juga kan. Nah kalau apa tadi body shaming itu lebih kayak bilang ke orang itu kayak ngelokin itu kayak gendut kayak tadi itu. Kalau saya bullying sangat tidak setuju. Tapi kalau mungkin body shaming secara pribadi saya antara setuju dan tidak setuju. Berarti yang 50-50. Ya soalnya kan bisa melukai hati juga, bisa masuk ke otak juga, nanti stres gitu loh Kak. Oh iya, efeknya kan Iya. ke orang itu. Efeknya ke mental juga. Nggak setuju sih mbak. Karena kan bisa menyakiti hati orang lain juga. Oh oke. Iya, dia juga nggak setuju sih, walaupun sedekat apapun ya tetap itu menyakiti. Enggak sih. Nggak setuju. Kenapa? Soalnya kan itu kan kelihatannya kan sepele ya, cuma bercandaan. Tapi sebenarnya kan kita nggak tahu apa yang dirasain sama orang yang kita buat bercandaan itu gimana. Kita nggak tahu kalau dia sakit hati atau kayak gimana kan. Emang kita niatnya bercanda, tapi kalau dia sakit hati kan ya berarti salah kita juga gitu. Bisa membuat orang itu sakit hati kepada kita dan membuat mental orang itu jadi down gitu. Nggak setuju. Alasannya ya kalau yang dibully itu sakit hati ya janganlah. Bullying kalau dianggap bercanda itu masalah serius. Soalnya bullying kan menyakiti seseorang dengan secara sengaja dengan tujuan buat nyakitin. Tapi kalau dibuat bercanda bukan hal serius lagi, tapi lebih dari serius. Nggak bisa, karena orang yang dibilang kayak gitu tuh mereka akan tetap, misal kalau mereka nggak tahu kalau itu bercandaan, mereka akan tetap memasukkan hati gitu. Nggak boleh ya Kak, soalnya kalau bullying buat bercandaan itu nggak seru Kak. Nggak pernah sih belum. Belum sih. Ya emang pernah. Ya pernah sih. Kalau saya sih nggak ada. Soalnya nek bully hajar. Hampir sama sih kalau masalah bullying, ya saya lawan, ya saya ajar juga, saya balas. Tapi kalau yang body shaming pernah ya cuma diajak kurus gitu aja. Kalau body shaming pasti ada sih. Ya namanya kan pasti ada nggak suka sama kita. Ya Kalau lebih ke ras kulit sih. Banyak yang ngejudge kalau kulit putih itu ya jelek-jelekan kulit putih. kenapa? Soalnya itu banyak yang bilangin kalau dia itu Cina gitu. Iya. Padahal kan nggak ada keturunan Cina. Padahal nggak ada keturunan Cina ya. Contohnya misal kamu ya apa kok pendek, kok gendut banget, hitam. Habis itu maksudnya kamu lo kayak sapi. Pernah kayak body shaming sama kayak sapi. Nah, tapi bedanya dibilangnya kurus, gak berisi gitu. Pernah. Dulu tuh pas SD sih pernah. Tuh pas itu dibilangin, kamu kok pendek banget sih? Kayak kok
kok kamu nggak pintar di pelajaran ini gitu, harusnya kamu pintar, kamu bisa, teman-temanmu aja bisa gitu. Halo Mbak Iva, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kalau misalkan menurut aku ya, bullying atau body shaming itu adalah sesuatu yang cukup mengerikan. Kalau misalkan kita bahas menurut aku itu sesuatu yang nggak layak sih ya, sesuatu yang nggak seharusnya dilakukan oleh seseorang ke orang lain gitu. Jadi buat aku kalau udah dengar kata bullying, body shaming itu kayak horor, ngeri gitu, kayak langsung ya ampun, harus banget ya dengan cara yang seperti itu gitu kan. Tapi kalau menurut Mbak Iva sendiri, sama nggak Mbak buat bullying sama body shaming gitu? Kalau misalkan dibilang sama, hampir mirip ya. Tapi menurutku lebih ke mereka tuh saling berkaitan. Karena ketika mereka melakukan body shaming, otomatis mereka juga melakukan sebuah bullying gitu kepada seseorang. Kalau menurut aku sih gitu. Bullying itu lingkupnya lebih general, kalau body shaming mungkin lebih khusus ya. Benar. Karena kalau body shaming pasti bullying, tapi kalau bullying itu Iya. body shaming gitu ya. Oke. Kalau misalkan bullying sama body shaming itu kayaknya bukan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai kata-kata bercanda ya. Maksudnya itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda gitu. Karena ketika kita bercanda, konteksnya itu kita bikin sesuatu suasana yang jadi lucu gitu. Sedangkan kalau misalkan bullying atau body shaming itu jatuhnya itu kita menjatuhkan orang lain. Sedangkan kalau misalkan kita bercandaan itu kan ya udah yang dua komunikasi, dua orang yang memang sama-sama terima gitu loh dengan hal itu. Tapi kalau misalkan bullying, body shaming itu kan yang ketawa hanya satu orang gitu, hanya satu sisi gitu. Sedangkan di balik betul akan ada pihak tersakiti dari itu gitu. Jadi menurut aku ya beda banget dan nggak bisa disamakan. Nggak bisa. Pernah sih, pernah lah, pasti pernah ya. Aku rasa setiap orang pasti pernah. Meskipun itu menurut orang lain itu mah kelasnya bukan body shaming, itu mah kelasnya bukan bullying. Tapi kalau menurut aku sekali dia udah ngatain orang lain ya menurutku itu udah bullying, udah body shaming gitu. Kalau misalkan aku ditanya pernah atau enggak, pernah, pasti pernah. Kata-kata apa? Sebenarnya bukan mereka sih, satu orang ya. Adalah beberapa orang sebenarnya yang dapatnya waktu itu nggak secara langsung, tapi mereka berkomentar. Jadi kan semenjak aku resign dari kerjaan sebelumnya ini, akhirnya sekarang itu kesibukan aku tuh lebih sering main TikTok kan, bikin konten dan lain sebagainya kayak gitu. Hasil sempat ada beberapa video itu yang memang viral gitu saat itu. Ada otomatis kalau viral kan akan banyak orang yang lihat ya, terus otomatis juga banyak orang yang berkomentar gitu. Dan namanya orang dengan pola pikir yang beda-beda ya macam-macam. Ada yang memang komentarnya itu positif, ada yang negatif gitu. Dan awalnya aku nganggapnya ya sudahlah, biarin aja gitu, toh kita juga nggak kenal dan itu hanya sekedar konten gitu. Kalau misalkan memang mereka mau berkomentar ya silakan, mau nggak mau aku harus kuat mental lah ya istilahnya. Kalau misalkan memang aku udah bersedia mau bikin konten gitu, tapi makin kesini kok aku ngerasa ini orang-orang didiemin kok malah makin menunggak gitu. Sampai pada akhirnya titik puncaknya itu ada yang komen waktu itu kalau nggak salah gara-garanya itu videonya itu aku lupa video apa gitu ya, pokoknya itu sampai ada yang komentar kalau di TikTok kan memang aku nggak pernah nunjukin muka, lebih ke main suara karena kan kontennya makanan dan minuman kan, jadi aku lebih fokus ke tutorial masak, cara dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi jarang banget buat munculin muka. Terus itu ada salah satu yang komen gini, intinya itu dia gak suka sama suara aku gitu di konten itu. Dia berkomentar waktu itu, aku lupa sih pastinya apa, pokoknya dia itu ngeluarin kata-kata kok gue gedek ya sama suaranya gitu. Aku baca, ya sudah lah gitu. Lama-lama kok makin rame dan kayaknya dia ini komentarnya gak cuma sekali, ini masih di video yang sama ya, dia nggak komentar sekali gitu loh, tapi dia komentar beberapa kali. Dan itu komentarnya aku lihat seolah-olah dia itu kayak menggiring opini gitu. Jadi biar kayak
statement aku tuh yang paling benar gitu. Ya nggak tahu juga sih ya, ini dari pola pikir aku. Terus habis gitu sampai akhirnya aku mikir, wah ini kalau kayak gini nggak bisa didiemin gitu, mesti harus dikasih sesuatu hal yang biar mereka itu jerah dan sadar kalau misalkan cara dia untuk menyampaikan itu salah. Jadi akhirnya aku waktu itu sempet balesin komentar pakai sebuah konten video juga, dimana kontennya itu aku menjelaskan bahwasannya ya intinya apa yang dilakukan sama orang-orang ya, netizen kebanyakan sekarang itu kalau misalkan memang niatnya mau komentar, mau memberikan kritik, oke silakan, nggak apa-apa, tapi lakukan hal itu tuh dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata apa, dengan kalimat-kalimat yang lebih sopan, yang orang lain itu kalau misalkan nerima bisa legowo, kayak bisa merasa oh iya ya ternyata memang aku kurang gitu, ternyata aku memang ini gitu, kurang kayak gini gitu. Nggak ada salahnya kalau misalkan kita tuh dengar kritikan orang lain, tapi permasalahannya sekarang itu adalah kebanyakan orang berkedok bilang kritik, tapi padahal dia tuh sebenarnya bukan kritik gitu, tapi lebih ke itu tadi, bullying, body shaming. Mungkin kalau misalkan aku dikritik cuma masalah suara, itu kan nggak tahu ya itu termasuk body shaming apa enggak ya. Tapi yang jelas kalau dia udah sampai bawa-bawa statement, stigma-stigma yang kayak gitu, jujur aku kurang berkenan sih, karena dia juga nggak pernah kenal sama aku gitu loh, nggak pernah tahu aku kayak gimana. Dan menurutku apa yang aku lakukan itu aku nggak membuat-buat gitu loh. Makanya aku ngerasa ya harusnya mereka nggak perlu lah berkomentar seperti itu. Tapi ya balik lagi, mungkin dia sama saya beda frekuensi, kita beda pola pikir, jadi akhirnya ya sudah lah. Bener ya Mbak ya, apalagi kan Mbak Isa sebagai content creator, jadi kayak harus udah siap sedia ya Mbak ya sama omongan-omongan netizen gitu. Karena netizen sekarang itu wow nyelekit gitu kalau ngomong. Makanya ya padahal maksudnya kan mereka nggak kenal kita sampai Iya benar. Yang aku sayangkan itu gini sih sebenarnya, dari komentarnya orang-orang ini ya, nggak cuman ke konten aku aja, ke beberapa konten di video orang-orang yang lainnya. Aku tuh ngerasa gini, sebenarnya apa yang dilakuin sama beberapa konten creator itu nggak sampai yang menyalahi aturan, melanggar norma, melanggar segala sesuatu undang-undang yang berlaku di negeri ini untuk kita hidup gitu loh. Tapi kenapa kok ngejudge-nya itu sampai kayak yang benar-benar memojokkan, seolah-olah kayak kita tuh sudah berbuat dosa yang sedemikian rupa hanya gara-gara kita sama mereka itu nggak sepemikiran gitu loh. Benar. Belum juga sih, karena juga masih nangis kalau baca temen kok gini. Tapi ya udahlah. Sampai nangis juga. Iyalah, kayak gitu kan diterima nggak cuma sekali dua kali aja ya. Mana konten itu kan capek, belum cuci piringnya, belum ngeditnya, belum bikin gitu kan. Aku lebih ke tutorial masak-masak gitu sih. Betul. Jujur awalnya sempet ini ya, merasa down ya, karena aku juga sempat mikir gini, emang kenapa sih sama suaraku gitu, tak dengerin lagi sampai bolak-balik tuh diputar, ini kenapa sih emang ada yang aneh ya sama suaraku gitu. Sampai aku tanya sama suamiku, coba deh mas ini dengerin deh, ini emang aneh gitu ya, perasaan enggak kan, cara ngomong aku emang kayak gini gitu. Terus aku mau bikin kayak gimana lagi, emang beginilah suaranya gitu. Apalagi aku sering voice over isi suara itu setiap pagi, jadi habis subuhan gitu, jadi kan suaranya kan juga masih kayak sengau-sengau gimana gitu ya. Cuman menurutku itu adalah timing yang paling pas banget buat voice over aku gitu. Jadi mungkin orang ya nggak paham aja sih gimana sebenarnya di belakang itu semua awalnya. Tapi habis itu ya udah sih, karena udah ketimbun lagi, ada lagi omongan yang apa, terus nggak semuanya head kan, dan alhamdulillahnya itu kebanyakan orang yang pro, jadi akhirnya aku bisa bangkit lagi. Oh ya sudahlah, hal yang seperti ini memang harus disisihkan, toxic. Benar. Mencoba berdamai sama hal yang kayak gitu ya. Akhirnya semua kayak komen tadi pengalaman motivasi juga bisa jadi motivasi kayak Iya, jadi ya diambil hikmahnya juga sih, mikir lagi, oh ya mungkin emang ada beberapa kayak intonasi atau mungkin suara yang memang harus agak sedikit dirubah atau gimana biar mereka mendengarkannya itu nyaman gitu. Tapi kalau misalkan harus yang berubah banget
maksudnya sampai yang merubah diri aku atau yang nggak sesuai kayak aku biasanya, ya aku nggak mau sih kalau misalnya kayak gitu. Itu Positifnya mungkin bisa dibuat evaluasi kali ya. benar. Kalau menurut aku gini sih, kalian boleh sedih, tapi 1 hari aja cukup gitu. 1-2 hari lah minimal. Kalau cewek kan baperan ya, kalau cowok mungkin masih cueknya itu banyak gitu. Tapi kalau misalkan cewek kan nggak bisa ya baperan. Jadi kalau menurut aku, kalian boleh sedih, boleh baper 1-2 hari aja cukup gitu. Jangan terlalu berlarut-larut dan jangan terlalu lama-lama, karena itu semuanya akan menghambat kita buat kedepannya gitu loh. Sedangkan jalan kita itu kan masih panjang, nggak cuman mereka aja. Dan juga kadang nih ya, sebenarnya orang-orang hate comment, bullying, body shaming itu tuh mereka itu ternyata cuman sekedar cari perhatian ke kita aja gitu loh. Cuman pengen tahu kita tuh bakalan ngerespon kayak apa gitu. Pas kita udah tanggepin, kita udah bukan nantang sih, maksudnya kayak sini maunya apa kayak gitu ya, itu mereka udah langsung ngedown sendiri gitu loh. Apa ya kalau orang Jawa bilang itu apa sih, kayak jadi ngelonjo, apa ya bahasa Jawanya apa ya gitu, nggak tau lah pokoknya itu intinya. Susah ya, kadang-kadang aku juga nggak paham sama kalimatku sendiri. Kayak ngelondo ya, ada nggak sih bahasa Jawa ngelondo, nggak tahu ya. Ya udahlah ya, pokoknya kayak yang tadinya dia tuh udah nada tinggi, mau marah-marah, mau ngejekin apa, akhirnya jadi kayak ciut gitu ya. Enggak kok mbak, itu maksud aku nggak kayak gitu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kamu juga jadi ikutan takut, ya otomatis lawan bicaramu ini akan semakin berani gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu berani, ya otomatis dia akan meregang dengan sendiri. Kuat mental aja lah sih intinya. Hai buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa buat like, comment, share, subscribe akun YouTube Pelajar NU Sidoarjo.